Shalom, senang sekali karena saya bisa kembali menyapa di mana kali ini kita akan melanjutkan tentang materi pengantar kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, di mana kali ini kita sudah masuk kepada pengantar kitab Matius, di mana dalam topik pembahasan kita kali ini kita akan belajar supaya kita akhirnya bisa mengingat apa sih yang menjadi latar belakang dari kitab Matius itu sendiri. Kemudian kita mengingat siapa penulis dari kitab Matius, dan akhirnya kita memahami masa penulisan dari kitab Matius itu, dan akhirnya memahami atau mengingat tentang tema utama dari kitab Injil Matius, serta kita mau melihat secara umum mengenai garis besar dari kitab Injil Matius, sehingga dari sinilah kita bisa memahami tentang apa yang kita akan kerjakan di dalam pengembangan pemahaman di dalam pelayanan kita maupun di dalam menafsir Alkitab, sehingga dapat mengerti kitab Matius itu dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, pada saat ini kita masuk kepada pembahasan kita ketika kita berbicara tentang penulis kitab, di mana kitab Matius ini bersifat anonim ya, sebab penulis tidak secara khusus mencantumkan namanya di dalam kitab ini. Akan tetapi ada beberapa alasan yang membuktikan bahwa penulis kitab ini adalah Matius Lewi. Ia merupakan anak dari Alfeus. Ia juga seorang pemungut cukai yang dipanggil Tuhan Yesus menjadi salah seorang dari ke-12 murid Yesus, yang nanti kita bisa lihat kisahnya di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9, di mana alasan-alasan itu kita bisa ketahui bahwa hal ini sesuai dengan tradisi Yahudi yang mengakui bahwa Matius sebagai penulis kitab Matius itu sendiri. Kemudian alasan lain yang dinyatakan dengan kesaksian dari isi Injil itu sendiri, misalnya hanya Injil Matius yang mengatakan Matius pemungut cukai di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, sedangkan kitab-kitab lain tidak menjelaskan hal itu. Hal ini menunjukkan hanya seorang hamba Tuhan yang mau merendahkan diri, berani menyebut dirinya sebagai pemungut cukai, karena pemungut cukai pada saat itu adalah orang yang sangat dibenci secara khusus dalam golongan orang Yahudi, sedangkan penulis lain tidak mau menjelaskan namanya dengan menyebut secara terus terang. Jadi di sini kita bisa melihat ada bagian di mana Matius pemungut cukai tadi dia menyatakan secara khusus profesi tentang keadaannya sebagai pemungut cukai. Kita ingat kemarin ada golongan rakyat di mana bagian masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan, salah satunya ada di bawah naungan profesi pemungut cukai, di mana pemungut cukai ini memang digolongkan sebagai orang yang memiliki kedudukan di pemerintahan, tetapi sangat-sangat dibenci secara khusus bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, mereka menganggap orang pemungut cukai ini adalah bagian dari pemerintah yang menindas mereka. Kemudian selain itu, mereka orang Yahudi juga menganggap bahwa orang pemungut cukai adalah orang yang paling berdosa, karena mereka adalah orang yang mengintimidasi rakyat Israel. Mereka juga memungut biaya yang sangat besar. Ketika nanti kita lihat di dalam konteksnya, ada Sakeus, seorang pemungut cukai yang naik di atas pohon untuk menyaksikan ketika Tuhan Yesus lewat di daerah itu. Mereka bilang, wah ini kan Sakeus, kenapa kok Tuhan Yesus mau datang berkunjung ke rumahnya? Jadi sudah ada image yang negatif terhadap pemungut cukai, dan inilah yang dinyatakan di dalam kitab Matius bahwa dia adalah pemungut cukai. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan dia adalah orang yang berdosa, tetapi dilayakkan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Jadi di sini ada bagian kerendahan hati yang dinyatakan. Kemudian alasan-alasan yang lain di mana bapak-bapak gereja yang adalah seorang uskup, yaitu Heliopolis, bernama Papias, dia juga berkata di tahun 130 Masehi menyatakan bahwa Matius telah mencatat pengajaran-pengajaran Yesus. Hal ini yang disinggung di dalam sejarah di abad yang ketiga dan abad yang keempat. Bahkan juga Irenaeus di tahun 180
Masehi mengatakan bahwa pengajaran-pengajaran yang ditulis oleh Matius itu adalah Injil Matius yang dinyatakan bahwa didukung oleh bapak-bapak gereja seperti Tertullianus, Erigenes, Clement, dan Alexandria. Jadi sesuai dengan alasan tersebut maka dapat dipastikan bahwa kitab Matius penulisnya Matius orang Lewi atau pemungut cukai tadi. Sehingga ketika kita melihat mengetahui penulisnya adalah Matius seorang pemungut cukai, maka kita harus tahu juga tanggal penulisannya, di mana tanggal penulisan dan tempat berkenaan dengan kitab Matius itu memang tidak ada bukti yang jelas yang dapat dijadikan pegangan tentang tanggal penulisan kitab, tetapi ada beberapa ahli yang menafsirkan bahwa kitab ini ditulis antara tahun 60 sampai dengan 65 Masehi, yaitu sebelum terjadi kehancuran Yerusalem. Oleh karena itu, ketika ini menjadi sebuah pendapat, maka inilah yang menjadi keyakinan kalau seandainya itu ditulis di tahun 70, maka kemungkinan besar kisah keruntuhan Yerusalem akan dicantumkan di dalam kitab Matius. Tetapi karena kejadiannya sebelum tahun 70 Masehi, maka tidak ada penulisan tentang kisah keruntuhan kota Yerusalem. Oleh sebab itu ketika kita lihat di sini ada pandangan yang diterima, memang pada saat itu disimpulkan bahwa kitab ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 65. Jadi inilah pendapat-pendapat para ahli yang ada saat itu, di mana untuk tempat penulisan kitab Matius kemungkinan itu ditulis pada saat Matius berada di Antioquia, karena kitab ini banyak dipakai oleh jemaat di Syria, Yahudi, khususnya di Antioquia, di mana gereja Antioquia adalah gereja pertama yang mempunyai anggota orang Yahudi. Dan menurut Papias, salah seorang bapak gereja, di dalam kitab ini ditulis di dalam bahasa Ibrani, ya. Dan kalau kita melihat penekanan dan tema utama di dalam kitab Matius ini, maka kita akan melihat bahwa kitab Matius menekankan bahwa Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi dalam kitab Perjanjian Lama, di mana Mesias ini memiliki arti yang diurapi. Hal ini nampak di dalam kitab ini yang menekankan akan kuasa Allah di dalam diri Yesus Kristus, yang dia juga adalah pribadi yang adalah Sang Juru Selamat yang selama ini dinanti-nantikan. Selain di dalam kitab ini juga dijelaskan khotbah, di mana ada 5 khotbah yang besar yang dilakukan oleh Yesus, di mana itu dikatakan khotbah-khotbah yang luar biasa, di mana biasanya diakhiri dengan perkataan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang-orang yang mendengarkan. Contohnya kita bisa ketahui di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Kemudian kalau kita melihat khotbah-khotbah yang dimaksudkan itu khotbah seperti apa? Yang pertama kita akan temukan mengenai khotbah di bukit, kemudian pengutusan kepada 12 murid yang dinyatakan di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-42, kemudian ada khotbah tentang perumpamaan-perumpamaan, di mana kita tahu bahwa Yesus banyak sekali mengajarkan khotbah-khotbahnya dengan konteks perumpamaan-perumpamaan. Kemudian ada khotbah tentang jemaat Allah, dan juga kita mengetahui juga ada khotbah tentang akhir zaman yang kita bisa lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-23 sampai dengan pasal yang ke-25. Sehingga di dalam kitab ini juga ada beberapa peristiwa-peristiwa yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab lain. Di antaranya adalah penglihatan tentang Yusuf. Ya, kita bisa tahu tentang ketika sebelum kelahiran Tuhan Yesus, ada Yusuf yang waktu itu dikisahkan dia memiliki keraguan untuk mengambil Maria karena mendengar Maria sudah hamil. Tetapi di sini kita melihat ada kisah yang berbeda, di mana Yusuf mengalami penglihatan, dan dari penglihatan yang dialami oleh Yusuf, disitulah akhirnya menguatkan hati Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian ada kunjungan orang-orang Majus yang kita bisa lihat di pasal yang kedua. Kemudian ada pelarian ke Mesir.
dilanjutkan untuk pembunuhan bayi-bayi, mimpi dari istri Pilatus. Kemudian ada kisah tentang kematian Yudas yang kita bisa temukan di pasal yang ke-27. Kemudian pemberian uang suap kepada para penjaga di pasal yang ke-28, serta amanat agung dan baptisan yang kita tahu itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan ini menjadi ciri khas yang berbeda dengan kitab-kitab Injil yang lainnya, karena hanya di dalam kitab ini kita temukan hal-hal tersebut. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat di dalam kitab Matius ada kisah-kisah perumpamaan yang hanya terdapat di dalam kitab Matius. Di antaranya ladang dan ilalang di antara gandum yang kita bisa lihat di pasal yang ketiga ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Harta yang terpendam pasal yang ke-13 ayat yang ke-44. Kemudian ada mutiara pasal yang ke-13 ayat yang ke-45 sampai 46. Kemudian ada tentang ukat di pasal yang ke-13 ayat yang ke-47. Kemudian hamba yang tidak mengampuni pasal 18 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-35. Orang-orang upahan di kebun anggur itu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemudian ada 2 orang anak pasal 21 ayat 28 sampai 32, perjamuan kawin putra raja itu pasal 22 ayat 1 sampai 13. Kemudian ada perumpamaan tentang 10 gadis pengiring mempelai itu pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, serta juga ada perumpamaan tentang talenta. Selain itu juga kita bisa menemukan ada mujizat-mujizat yang hanya terdapat di dalam kitab Matius. Dimulai dari tentang 2 orang buta yang kita ketahui pasal yang ke-9 ayat 27 sampai dengan 31. Kemudian kisah orang bisu yang kerasukan setan itu pasal yang ke-9 ayat 32 sampai dengan 34. Kemudian ada mata uang di dalam mulut ikan. Ini juga menjadi hal yang luar biasa. Ketika mereka harus membayar pajak, Tuhan Yesus suruh mencari ikan, kemudian dari situ nanti menemukan uang di dalam di dalam mulut ikan itu di pasal ke-17 ayat yang ke-24 sampai dengan 27, di mana mujizat-mujizat ini menekankan bukti tentang kekuasaan Yesus sebagai Mesias, di mana dia punya kuasa yang luar biasa, dan itu dinyatakan, dituliskan oleh Matius di dalam kitab ini. Selain itu secara umum kalau kita melihat ada tokoh-tokoh, di mana tokoh-tokoh di dalam kitab Matius sama dengan tokoh-tokoh di dalam kitab Injil lainnya. Misalnya ada Yusuf, kemudian ada Herodes Agung, kemudian ada Ibu Yakobus, kemudian Yohanes dan juga Yohanes Pembaptis, Maria Ibu Yesus, kemudian ke-12 Rasul, Kayafas, Pilatus, Simon dari Kirene, ada Yusuf dari Arimatea, dan banyak tokoh-tokoh kecil lainnya yang kita bisa jumpai di dalam kitab Matius ini. Ketika kita berbicara kitab Matius, maka kita nggak bisa lepas dari yang namanya alamat dan tujuan penulisan, di mana dalam kitab ini ditulis kepada orang percaya bangsa Yahudi. Makanya tadi ditulis di dalam konteks bahasa Ibrani, di mana hal ini sesuai dengan latar belakang Yahudi yang ada di dalam kitab ini, yaitu ada ketergantungan pada kenyataan janji dan nubuatan dan perjanjian lama untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Makanya sangat dibuktikan oleh Matius dengan segala pernyataan-pernyataan yang tertulis di dalam kitab ini untuk membuktikan bahwa Sang Yesus Kristus yang mati, disalibkan, bangkit, dan naik ke surga itu adalah Sang Mesias yang selama ini dinanti-nantikan dan menjadi penggenapan akan segala nubuatan yang sudah dinyatakan di dalam kitab perjanjian lama. Itu kita bisa temukan di pasal yang kedua, pasal yang ketiga, pasal 4, dan juga pasal yang kelima. Hal ini juga kalau kita lihat di mana Matius juga menceritakan tentang silsilah Yesus Kristus yang bertolak dari keturunan Abraham. Tidak hanya itu saja, nanti masuk kepada Daud. Kenapa? Karena ini ada bagian di mana Daud ini menjadi garis keturunan yang dijanjikan, yang dinubuatkan
akan lahir Sang Mesias. Jadi hanya kita menemukan di dalam kitab Matius tentang silsilah sejarah ini yang akhirnya mengerucut dari Bapak Abraham yang adalah orang percaya, kemudian dari situ ditarik kepada kisahnya Abraham, dari Abraham masuk kepada Raja Daud, karena Raja Daud ini adalah bagian dari janji penggenapan Sang Mesias itu, dan dari situlah kita akan menemukan bagaimana pernyataan tentang Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan. Kemudian kalau kita lihat ada pernyataan berulang-ulang bahwa Yesus adalah anak Daud. Ini menjadi bukti bahwa Yesus ingin dinyatakan dan diyakinkan kepada pembaca yang ada itu adalah Sang Mesias tadi. Berulang-ulang dinyatakan Yesus anak Daud, itu baik di pasal pertama, pasal 9, 12, 15, pasal 20 dan pasal 21. Semuanya selalu diulang-ulang. Kenapa? Untuk meyakinkan, membuktikan kepada pembaca bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan, yang lahir dari garis keturunan Sang Raja Daud. Kemudian bagian yang selanjutnya di mana penggunaan istilah khas Yahudi seperti kerajaan surga yang seperti sesuai dengan kerajaan Allah yang diungkapkan dengan rasa hormat orang Yahudi, di mana segan menyebut nama Allah dengan secara langsung. Ini juga dinyatakan di dalam karya tulis kitab Matius ini. Meskipun demikian, kitab ini juga ditujukan kepada semua orang secara universal. Ya, meskipun tadi ada konteksnya kepada orang Yahudi, tetapi kitab ini juga dinyatakan kepada seluruh umat manusia secara universal, di mana itu digambarkan melalui kisah Matius yang menyinggung tentang orang Majus dari timur, di mana orang Majus dari timur ini bukan adalah orang yang percaya kepada Tuhannya yang diyakini oleh orang Israel, tetapi mereka melihat bintang dan dari situ menerima pesan keselamatan sehingga mereka datang. Ini menjadi gambaran bahwa pesan Injil tidak hanya dikhususkan kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Dan dia juga menyampaikan perintah untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Jadi ini menjadi hal yang luar biasa di mana Matius memang menuliskannya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga menyatakan kepada Injil itu tidak hanya dikhususkan kepada Yahudi, tetapi kepada seluruh dunia. Makanya disuruh untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi sesuai dengan mandat amanat agung. Selain itu juga ada aspek misi yang sangat kuat, misalnya perkataan Yesus tentang Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Itu dinyatakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Sehingga ketika kita berbicara apa sih tujuan penulisannya, maka kita akan melihat yang pertama, Matius ingin memberitakan kesaksian kepada seluruh pembacanya tentang kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus Kristus. Bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia hidup, bagaimana segala karya-karyanya, bahkan ketika dia mati, tetapi tidak cukup di matinya saja, ternyata ada kebangkitan yang terjadi dan ini menjadi bukti bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Tapi tidak berhenti di situ. Ketika dia bangkit, dia memberikan pengajaran-pengajaran kepada murid-muridnya sehingga akhirnya ketika dia naik surga, itu menjadi bagian yang sangat menguatkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh seluruh umat, secara khusus bagi orang-orang Yahudi dalam konteksnya, karena jelas orang Yahudi sangat menantikan Sang Mesias itu sendiri. Kemudian untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi dalam perjanjian lama yang akhirnya dinanti-nantikan dan tergenapi melalui kedatangan Yesus Kristus. Kemudian untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena
banyak orang yang menafsir, oh Mesias akan seperti ini, Mesias akan seperti ini. Tetapi ternyata apa yang dipikirkan berbeda jauh. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Matius, sebenarnya murid-muridnya pun juga berharap Yesus tidak akan mengalami kematian. Tetapi kenyataannya berbeda. Bahkan mereka berharap ketika nanti Yesus sudah bangkit, Yesus akan mendirikan kerajaannya. Karena mereka mengacu bahwa Sang Mesias akan memiliki kerajaan. Tetapi di sini ada sebuah kontradiksi tentang pemahaman Yahudi pada saat itu yang sangat berbeda. Dan memang inilah cara Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan bicara soal hal yang ada di dunia ini, tetapi bicara soal tentang apa yang menjadi kehendak Allah sesuai dengan kehendaknya untuk hidup bersama-sama, bukan di dunia yang fana tetapi di tempat yaitu surga yang Tuhan sediakan. Kemudian ketika kita melihat tujuan selanjutnya, di mana Matius ingin membela kebenaran Injil terhadap serangan-serangan orang-orang Yahudi, yang kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-5, Matius pasal yang ke-20, dan pasal yang ke-23, di mana ada banyak orang yang menentang tentang keyakinan kekristenan, menentang tentang iman yang dinyatakan. Tetapi disinilah Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Sang Mesias, Yesus adalah penyelamat, Dia juga adalah Raja yang akan datang. Jadi semuanya menjadi bagian yang dinyatakan oleh Matius untuk menunjukkan bahwa Yesus tadi adalah Tuhan yang datang ke dunia, dan itu menjadi bagian di mana Dialah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Sehingga ketika kita berbicara ciri khas dari kitab Matius, maka kita akan melihat bahwa kitab ini merupakan kitab Injil yang mencolok sifatnya secara khusus keyahudiannya. Kenapa? Karena selalu menggunakan tradisi-tradisi budaya Yahudi yang ada untuk menyatakan tentang Sang Mesias tadi. Kemudian ajaran ini juga kita lihat mengenai tentang pelayanan Yesus di bidang penyembuhan dan pelepasan yang disajikan secara teratur. Jadi kalau kita lihat kisahnya di dalam Matius, itu kita akan lihat secara sistematis, secara berurutan, bagaimana kisah demi kisah dinyatakan hingga akhirnya masuk kepada penyaliban dan nanti Yesus naik ke surga. Kemudian ketika kita lihat di dalam kitab Matius, ini menjadi bagian yang menjadi ciri khasnya adalah tentang kerajaan surga disebut 2 kali lebih banyak dibandingkan kitab lain di perjanjian baru. Jadi kalau kita lihat selalu mengacu kepada kerajaan surga, kerajaan surga, kerajaan surga, ini menjadi ciri khas yang utama juga. Kenapa? Karena tadi tentang Sang Mesias tadi yang dinantikan. Kemudian kitab Matius ini juga memiliki ciri khas di mana menekankan standar kebenaran dari kebenaran Allah, yang kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7, di mana ada standar kebenaran yang dinyatakan melalui kebenaran Allah dan kuasa kerajaan itu di atas dosa, penyakit, setan, dan lainnya. Jadi kerajaan Allah, kebenaran Allah lebih berkuasa dibandingkan segala yang ada. Bahkan dosa itu takluk akan kuasa Allah, setan-setan pun juga takluk. Makanya nanti ada bagian di mana Yesus mengusir setan, kemudian Yesus berkuasa atas segala penyakit sehingga ada kesembuhan dan mujizat yang dikerjakan, dan itu dinyatakan di dalam kitab ini. Sehingga ketika kita masuk kepada garis besar dari kitab Matius, maka kita akan melihat di mana dimulai dari pendahuluan. Di pasal yang pertama ayat 1 sampai 17 itu berbicara tentang silsilah. Kemudian pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai dengan pasal yang kedua ayat 23 itu bicara tentang kelahiran. Kemudian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 17 itu bicara tentang baptisan. Kemudian nanti masuk pasal yang keempat itu tentang pencobaan, dan masuk ke pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan 25 itu tentang bagaimana pelayanan Tuhan Yesus ada di Galilea, sehingga pasal yang kelima masuk kepada pengajarannya di khotbah sampai dengan pasal yang ke-7 ayat 27, dan pasal yang ke-8 ini kita akan melihat bagaimana pekerjaan tentang 10 macam tanda mujizat. Di pasal yang pertama 8 ayat pertama kita temukan, kemudian sampai dengan pasal yang ke-9 ayat yang ke-33
Kemudian ada pengajaran tentang khotbah pengutusan yang kita ketahui di pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42. Kemudian berita pelayanan Tuhan Yesus di pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan pasal yang ke-12 ayat 50. Kemudian ada pengajaran perumpamaan-perumpamaan pasal yang ke-13. Kemudian ada juga berita tentang pelajaran tentang Tuhan Yesus di pasal yang ke-13 ayat yang ke-53 sampai dengan pasal yang ke-17. Kemudian ada pengajaran tentang jemaat Allah kita temukan di pasal yang ke-18. Kemudian di pasal selanjutnya kita akan melihat tentang pelayanan Tuhan Yesus ketika dia berada di Yudea, di mana di situ kita akan temukan ada berita pelayanan Tuhan Yesus Kristus dimulai dari pasal 19 sampai dengan pasal yang ke-22. Kemudian ada pengajaran tentang akhir zaman yang kita akan temukan di pasal yang ke-23 sampai dengan pasal yang ke-25. Kemudian tentang kisah penyaliban Tuhan Yesus, di mana Yesus Kristus mengalami penganiayaan sampai akhirnya mengalami kematian di pasal yang ke-26 sampai dengan pasal 27. Kemudian di pasal 28 ada kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang dinyatakan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Dan ketika kita masuk di pasal 28 dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, itu ada perintah pemberitaan Injil yang kita biasa kenal sebagai amanat agung. Jadi ini yang bisa kita terima mengenai tentang kitab Matius, dan saya harap ini bisa memperlengkapi kita untuk melihat tentang kitab Matius sebagai pengantar untuk kita akhirnya bisa memahami, kenapa Matius menulis tentang ini. Karena tadi ada bagian di mana kita temukan bahwa Matius itu berbicara tentang yang namanya Yesus Kristus sebagai Sang Mesias yang dinantikan. Jadi selalu mengacu kepada Yesus Kristus adalah Sang Mesias. Nah, jadi harapan kita melalui pembelajaran ini kita diperlengkapi dan akhirnya mengerti mengenai latar belakang penulisan kitab Matius. Tuhan Yesus memberkati.